Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Jadi hari ini aku akan ngebahas dua buah parfum dari HVM, salah satu parfum lokal yang ini sebenarnya udah kedua kalinya aku mereview atau membuat video tentang HVM ini. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi seperti tadi aku udah bilang, sebelum itu aku udah pernah ngebahas parfumnya HVM, beberapa wanginya lumayan banyak, kayak waktu itu 6 wangi yang aku bahas. Dan mungkin buat kalian yang udah nonton tahu kalau aku tuh emang suka banget sama salah satu parfumnya HVM yang namanya Fucking Delicious V2. Ini aku masih punya di sini gitu ya. Dan ini tuh emang wanginya tuh enak banget. Enak banget. Makanya waktu kemarin mereka hubungin aku untuk bilang mau kirimin produknya HVM lagi. Of course aku seneng banget. Salah satu dari parfum yang mau aku bahas kali ini tuh dia belum keluar gitu ya, baru akan rilis nanti di tanggal 4 bulan 4 April 4.4. Jadi kalian bisa pantengin, biasanya suka ada diskon-diskon juga kan 4.4. Yaitu langsung aja, ini adalah yang namanya Delicious Intensely. Yang baru dari HVM itu selain ada wangi baru yang akan dia keluarkan, ternyata kemasannya itu dia berubah gitu ya. Sebenarnya aku nggak tahu ini, mungkin ada beberapa dari penyuka HVM yang mungkin agak sedikit bingung, kecewa gitu kenapa sekarang dia nggak pakai hard box lagi kayak yang sebelumnya. Kan sebelumnya itu dia kemasannya kayak gini nih, yang aku punya yang lama gitu ya. Ini isinya biasanya dapat satu parfum sama 2 tester deh dulu gitu kan. Ini masih aku simpan. Terus yang sekarang itu kemasannya kayak gini, beda. Jadi lebih simple. Sebenarnya sih kalau dari aku secara pribadi, kalau misalnya emang kalau kita intensinya mau beli ini untuk dikasih kado ke orang, memang kayaknya lebih oke yang ini ya. Jadi kayak kesannya tuh bagus gitu, kemasannya bisa buat jadi kado gitu. Tapi kalau untuk kita beli sendiri, aku sih lebih prefer yang kayak gini sih sebenarnya. Kenapa? Karena lebih simple aja sebenarnya. Jadi tergantung kita masing-masing gitu. Ada plus dan minusnya. Jadi kalau misalnya yang ini tuh dia lebih bulky, lebih gede aja gitu kesannya. Kalau yang ini tuh kayak lebih simple gitu. Yang sekarang dia kemasannya kayak gini, warnanya silver dengan tulisan HVM, simple aja. Dengan botol yang masih sama persis seperti yang dulu gitu ya. Hanya bedanya biasanya kalau HVM tuh cuman namanya aja yang beda-beda di setiap botol, tapi botolnya tuh sama, tutup botolnya semuanya sama. Ini pun juga kotaknya tuh sama. Di kotaknya itu dia nggak ada tulisan variannya sih sebenarnya. Jadi mereka kayaknya kotaknya semuanya disamain. Botolnya sih lumayan tebel gitu ya. Dengan tutup juga yang kayak gini. Sebenarnya parfum lokal lain juga ada yang pakai botol kayak gini, setauku gitu, yang aku punya juga. Adanya botol ini lumayan bagus sih, lumayan kuat gitu. Hanya kalau menurut pengalamanku, ini tuh kalau masih sprayernya sama, dia mungkin, kalau aku tuh dulu punya pengalaman ada masalah dengan sprayer untuk yang Fucking Delicious ini gitu ya. Jadi sayang banget, sprayernya tuh rusak gitu loh. Nah aku nggak tahu ini kebetulan aku dapet sialnya punyaku yang gampang rusak atau gimana. Tapi untuk yang V2 sampai sekarang masih aman-aman aja gitu ya. Mungkin kedepannya saran buat HVM bisa lebih diperhatikan aja dari segi tutupnya, dari segi sprayernya gitu ya. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi aku akan langsung masuk ke wanginya dulu deh. Yang Delicious Intensely. Nah, ini yang bakal launching nanti. Nah, sebelumnya itu aku udah pernah punya yang Fucking Delicious yang ini. Dan ini tuh wanginya kan emang yang gormong banget, yang bener-bener manis-manis, karamel, honey gitu, yang manis karamel, yang bener-bener yang pliket-pliket gitu deh, yang wanginya Fucking Delicious yang dulu. Kalau misalnya kalian belum nonton videonya, mungkin abis nonton video ini kalian bisa ke videoku yang itu. Nah, gimana dengan wangi yang si Delicious Intensely ini? Anyway, dia extrait de parfum, dan ini kalau nggak salah 50 ml isinya, 55 ml isinya. Aku langsung spray aja di tangan sini, sebelah sini. Kalian bisa lihat spraynya sebenarnya enak sih, cukup empuk, nggak ngadet-ngadet gitu. Cuman entah kenapa sialnya aku punya yang ini tuh agak-agak bermasalah. Oke. Untuk sprayer awal lumayan berasa sih alkoholnya di hidung. Maksudnya ada sesuatu yang menyengat gitu. Jadi mesti ditunggu dulu baru nanti di hidung gitu ya. Nah, ini tuh oily, masih oily, sama teksturnya sama yang dulu. Menurut pengalamanku tuh sekitar 30 menitan dia bakal hilang si oilnya ini di tangan gitu. Jadi kalau misalnya mau spray di baju pun jangan terlalu deket, takutnya oilnya itu nyeplak di baju gitu. Nah, oke, sekarang udah bisa aku sniff.
Yang ini tuh wanginya menurut aku tetap gormong, tetap masih gormong banget sih ini. Kalau yang sebelumnya itu, kalau yang Fucking Delicious itu kan dia lebih ke karamel yang pliket-pliket gitu. Ini juga ada rasa-rasa pliketnya, tapi ini lebih dominan wangi coklat menurut aku. Dan coklatnya itu dia bercampur sama wangi fruity yang ada asem-asemnya. Jadi tuh kebayangnya tuh kayak apa ya, coklat yang pahit yang bercampur sama wangi kayak dry fruit. Jadi kebayangnya tuh kayak kita lagi makan coklat yang ada buah-buahan keringnya di dalamnya gitu. Jadi ada asem-asemnya, ada pahit-pahitnya, ada manisnya, dan ada sedikit wangi vanilanya yang lembut gitu. Dan ini tuh emang enak sih menurut aku. Kayaknya ini lebih enak. Kalau di selera aku sih, aku jujur lebih suka yang ini daripada yang Fucking Delicious yang sebelumnya, yang cuman wanginya tuh bener-bener kayak manis, nggak ada asam-asamnya sama sekali kan. Kalau ini tuh dia ada sentuhan sedikit freshy-nya dari asam-asam bebuahan yang seger gitu. Ya, tetap sih, tetap masih manis. Aku nggak bisa kategorikan ini fresh juga sih. Cuman dia tuh ada sentuhan lebih asam-asamnya gitu. Jadi bikin wanginya tuh lebih kaya. Kalau dari segi rasa tuh mungkin rasanya lebih kaya aja untuk yang Delicious Intensely ini. Buat kalian yang suka wangi coklat tapi pengen juga coklat yang manis-manisnya ada asam-asam seger-seger bebuahannya, kalian bisa cobain si Delicious Intensely. Jadi notesnya tuh apa aja? Dia ada bitter orange, di sini dia ada vanilla, tonka bean, dan juga sweet chocolate. Jadi wanginya tuh memang yang ada bitternya, ada sweetnya, dan ada wangi asam-asam segernya juga. Kalian pencinta wangi gormong, coklat yang kayak gitu-gitu yang manis dan ada asam-asamnya sedikit, aku sih rekomendasikan kalian untuk coba perfume yang satu ini. Jujur aku belum tahu ini harganya berapa, tapi kalau dilihat dari perfume-perfumenya HVM lainnya tuh berkisar di bawah, harganya masih di bawah 150.000 rupiah sih. Aku nggak tahu yang ini, mungkin ya kurang lebih mungkin agak mirip-mirip dengan yang lain juga gitu. Dengan harga di bawah 150.000 kalian udah bisa dapat Extrait de Parfum 55 ml gitu. Nah ini tuh tipe-tipe yang menurut aku emang of course kalau misalnya yang manis-manis kayak gini tuh lebih cocok dipakai malam-malam gitu ya. Tapi ini karena ada sentuhan bebuahannya, menurut aku pas siang-siang pun oke banget. Selama kalian nggak yang panas-panasan banget juga sih gitu. Jadi masih yang suhu ruangan gitu ya, nggak harus yang dingin, tapi setidaknya jangan panas-panasan, masih cocok pakai si Delicious Intensely ini. Selain itu juga untuk occasionnya tuh bisa dipakai sehari-hari, bisa dipakai ke acara yang kayak ke kantor atau ke kampus. Dan menurut aku masih oke juga untuk dipakai sampai ke acara formal juga gitu. Dan ini tuh wangi yang unisex banget menurut aku. Jadi ini nggak ada sama sekali kesan yang terlalu feminin atau maskulin. Ini emang bener-bener wanginya lebih ke arah gormong. Dia nggak ada wangi bebungaannya gitu. Jadi bener-bener yang gormong aja menurut aku. Si Delicious Intensely ini seperti namanya delicious. Jadi dia memang konotasinya tuh ke arah gormong gitu. Oke, sekarang parfum kedua yang ini tuh memberi sentuhan yang beda menurut aku di hidung aku. Karena selama ini aku nyobain wangi-wangi HVM kan emang rata-rata wanginya ke arah gormong. Yang satu ini tuh namanya adalah Instant Love. Ini tuh bukan baru akan rilis sih, ini udah rilis dan udah bisa dibeli di Tokopedia atau Shopee-nya mereka gitu. Tapi ini baru aku coba wangi yang satu ini, karena yang dulu-dulu tuh aku belum pernah sniff wangi yang ini. Nah ini tuh dia botolnya agak sedikit berbeda karena ada semburat-semburat warna ungu, pink, dan hijau toskanya di sini. Kalau yang lainnya tuh nggak ada, cuma nama doang gitu ya. Setauku yang lain-lain, yang lama-lama ini juga yang situ juga nggak ada. Nah ini tuh ada sentuhan warna-warnanya gitu. Shopee-nya mereka ini tuh dijual dengan harga 149.000 untuk 55 ml Extrait de Parfum juga. Aku akan langsung spray aja ya. Oke. Tidak semenohok yang tadi sih wangi awalnya. Maksudnya yang tadi tuh lebih strong gitu, lebih kuat langsung ke hidung. Kalau ini tuh enggak, dia lebih cenderung lebih lembut sedikit. Oh, dan ini tuh wanginya sweet floral sih menurut aku, ini fruity floral. Jadi ini hitungannya bukan gormong, yang ini beda sama yang sebelum-sebelumnya yang aku pernah coba. Ini wanginya wangi feminin, wangi floral, tapi ada sentuhan bebuahannya juga yang asem-asem. Terus wangi fresh, wangi rose-nya atau floralnya tuh kayaknya dominannya adalah rose, yang mana wangi rose-nya ini tuh rose yang seger, rose yang kayaknya tuh kesannya tuh basah, berair. Terus buah-buahannya itu juga yang dipakai di sini tuh buah-buahan yang manis asem, tapi bukan citrus gitu. Wanginya tuh nggak kayak wangi citrus, ini lebih ke buah-buahannya tuh. Jadi yang dia pakai tuh notesnya tuh dia ada lychee, pear, nutmeg, terus ada roses, watery notes,
vanilla, floral, musk, dan juga cedar. Jadi yang menurutku dominan wanginya di sini adalah rose sama fruity-nya. Yang fruity-nya tuh ada asam-asam seger berair gitu. Yang ini wanginya menurut aku wangi-wangi fresh. Sebenarnya kalau pas lihat notes-nya ada lychee, rose gitu, aku jadi keinget sama parfumnya Chloe ya, yang banyak juga ditiru wanginya oleh parfum-parfum lokal. Tapi sejujurnya ini nggak mirip Chloe. Ini tuh beda. Ini lebih asem gitu, lebih asem. Rose-nya pun rose yang asem gitu menurut aku, yang gimana ya, yang seger gitu, enak banget. Dia vanillanya menurut aku nggak terlalu dominan, justru malah dominannya wangi-wangi seger, fresh, asem, mawar fresh, dan juga wangi watery-nya itu tadi. Enak banget wanginya, wangi versatile. Ini tuh cocok banget dipakai siang-siang gitu ya. Panas-panasan pun oke wanginya, karena wanginya tuh asem segernya itu nggak yang silau banget, tapi pas gitu menurut aku. Ya, perpaduan antara fruity dan floralnya tuh menurut aku balancingnya lumayan oke gitu. Ini tuh menurut aku ya emang lebih cocok ke acara sehari-hari. Bisa dipakai ke acara malam, tapi menurut aku ini lebih ke floral atau rose yang ringan gitu malahan. Di hidung aku nih yang nggak berat, dia tetap ada unsur-unsur elegannya, tetap ada unsur-unsur yang femininnya gitu, tapi bukan tipikal wangi yang berat. Buat kalian yang pengen pakai wangi rose, tapi rose-nya jangan yang berat gitu. Nah, kalian bisa cobain si Instant Love dari HVM ini gitu. Jadi kalau ditanya sekarang favoritku apa? Kalau untuk floral-floralan aku bakal suka Instant Love. Tapi kalau misalnya wangi yang lebih ke fruity manisnya, aku tetap pada V2. Dan untuk wangi yang gormong lebih ke arah manis-manisan gitu, aku lebih suka Delicious Intensely. Jadi sorry untuk fucking delicious di nomor terakhir gitu ya. Karena ya balik lagi itu selera aja. Kalau misalnya kalian lebih suka wangi-wangi yang emang ke arah karamel, honey yang bener-bener manis banget itu, ya kalian nggak ada masalah cobain fucking delicious. Tapi kalau kalian lebih suka yang ada freshy-nya, kalian bisa cobain V2 ataupun Instant Love gitu ya. Tapi kalau kalian pengen yang chocolatey tapi tetap ada unsur-unsur fruity-nya, ya udah kalian pilih aja yang Delicious Intensely ini. Sekarang gimana tentang performanya? Jadi performa mereka ini sebenarnya lumayan oke sih di kulit. Untuk projection itu sekitar 2 meteran di awal sampai sekitar 1,5 jam 2 jam, dia lumayan bertahan lama sih menurut aku projectionnya. Tidak-tidaknya tuh aku bisa sniff mereka terus-terusan di badanku tuh. Aku tercium terus-terusan tuh di jam ketiga sampai jam keempat itu masih gitu. Walaupun mungkin projectionnya nggak nyampe 2 meter seperti di awal gitu ya, tapi setidaknya aku sendiri bisa menghiduwangiku sendiri tuh di jam keempat kelima tuh masih banget. Setelah itu dia soft aja sampai lebih di jam ke-10 di kulit aku, bahkan lebih gitu ya. Karena aku nyobainnya cuma sampai 10 jam. Jam ke-10 itu dia masih ada walaupun udah soft di kulit gitu. Berlaku sama untuk Instant Love maupun Delicious Intensely. Tapi kalau misalnya dipakai baju sih kayaknya bakal tahan lebih lama, asalkan kalian jangan terlalu deket karena lumayan oily. Terus untuk jusnya sebenarnya untuk yang Delicious Intensely ini dia lebih gelap warnanya gitu. Kalau Instant Love ini dia lebih bening gitu. Jadi kurang lebih kalau yang Delicious Intensely ini tuh dia mirip sama Fucking Delicious, tapi Fucking Delicious yang lebih coklat lagi gitu. Mungkin karena ini emang karamel honey gitu kan wangi-wangi. Oke, jadi itu aja sih yang mau aku bahas mengenai 2 perfume dari HVM kali ini gitu. Semoga ini bisa membantu kalian yang lagi penasaran sama perfume-perfumenya HVM. Jangan lupa di 4.4 nanti si Delicious Intensely ini bakal rilis. Jadi kalian pantengin aja di Shopee-nya atau Tokopedia-nya atau ke Instagram-nya HVM. Nanti aku taruh linknya di description box. Tapi kalau misalnya kalian pengen wangi yang rose ini, yang Instant Love ini udah bisa didapatkan di tokonya mereka gitu. Buat kalian yang udah pernah coba juga perfume-perfume HVM, please komen di bawah dong gimana pendapat kalian mengenai perfume-perfume HVM dan mana yang jadi favorit kalian. Oke? Yang pasti thank you banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Kalau kalian suka jangan lupa di like, subscribe dan juga share videonya ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga udah follow Instagramku di sini dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye bye.